Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aditya Rizky Ramadan dengan NIM 14624000179. Di sini saya mau mempresentasikan tentang sistem jaringan komputer, konsep dasar jaringan komputer, topologi, media, peralatan, serta model OSI dan TCP or IP. Di pendahuluan fondasi jaringan modern, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong peningkatan kebutuhan akan pertukaran data dan komunikasi yang efisien. Jaringan komputer hadir sebagai solusi fundamental untuk menghubungkan berbagai perangkat, memungkinkan mereka berbagi data, informasi, dan daya sumber secara seamless. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep dasar jaringan komputer menjadi krusial sebagai landasan untuk pembelajaran jaringan pada tingkat lanjut, mempersiapkan Anda menghadapi tantangan di era digital. Tujuan pembelajaran adalah memahami jaringan, menjelaskan definisi jaringan komputer secara komprehensif, mengenal topologi, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis topologi jaringan, mengerti media transmisi, mampu menjelaskan berbagai media jaringan yang digunakan, mengidentifikasi peralatan, mampu mengenali peralatan penting dalam jaringan komputer, memahami model protokol, mampu menjelaskan model protokol OSI dan TCP atau IP. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung. Keterhubungan ini memungkinkan perangkat-perangkat tersebut untuk satu, berbagi data dan informasi secara efektif, memanfaatkan sumber daya bersama seperti printer atau penyimpanan, memfasilitasi komunikasi antara pengguna dalam skala lokal maupun global. Dengan adanya jaringan komputer, pertukaran informasi dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan terorganisir menjadi tulang punggung bagi operasional modern. Tujuan dan manfaat jaringan komputer: berbagi data dan informasi, memungkinkan akses dan pertukaran file serta informasi antar pengguna. Berbagi perangkat keras, efisiensi dalam penggunaan perangkat seperti printer atau media penyimpanan. Mempermudah komunikasi, meningkatkan interaksi dan kolaborasi antar pengguna, menghemat waktu dan biaya, mengurangi duplikasi data dan pengeluaran untuk perangkat individu, meningkatkan efisiensi, optimalisasi alur kerja dan produktivitas secara keseluruhan. Topologi jaringan, arsitektur konektivitas. Topologi jaringan merujuk pada pola atau bentuk fisik maupun logis dari hubungan antar perangkat dalam suatu jaringan komputer. Ini adalah cetak biru yang menentukan bagaimana setiap node atau perangkat dihubungkan satu sama lain dan bagaimana data mengalir di seluruh sistem. Pilihan topologi sangat mempengaruhi kinerja, kendala, dan skalabilitas jaringan, menjadikannya keputusan desain yang fundamental dalam pembangunan infrastruktur IT. Jenis-jenis topologi jaringan. Satu, ada topologi bus. Semua perangkat terhubung ke satu kabel utama. Dan nomor dua, ada topologi star. Semua perangkat terhubung ke hub atau switch pusat. Nomor tiga, ada topologi ring. Setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk lingkaran. Dan keempat, topologi mesh. Setiap perangkat terhubung ke setiap perangkat lainnya secara langsung. Dan di nomor 5 ada topologi tree. Kombinasi topologi star dan bus membentuk hierarki. Media jaringan, jembatan data. Media jaringan adalah elemen krusial yang berfungsi sebagai sarana transmisi data, mengemban tugas menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu jaringan komputer.
Pemilihan media yang tepat akan sangat mempengaruhi kecepatan, jangkauan, dan keandalan komunikasi data, memastikan informasi mengalir dengan lancar dari satu titik ke titik lainnya. Dan di sini ada jenis media jaringan terbagi jadi dua, yaitu media kabel dan media nirkabel atau wireless. Di sini ada kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair umum untuk LAN, kabel STP Shielded Twisted Pair dengan pelindung untuk mengurangi interferensi, kabel fiber optik mentransmisikan data melalui cahaya kecepatan tinggi. Media kabel menawarkan kecepatan transmisi yang tinggi dan tingkat gangguan yang relatif kecil, cocok untuk koneksi stabil. Dan di media nirkabel ini ada wireless, ada wifi, standar umum untuk koneksi internet nirkabel, ada bluetooth untuk koneksi jarak dekat antar perangkat, gelombang radio dasar untuk berbagai teknologi nirkabel. Media nirkabel memberikan kemudahan mobilitas namun lebih rentan terhadap gangguan sinyal dan faktor lingkungan. Dan ada peralatan jaringan komputer. Peralatan jaringan adalah komponen fisik yang menjadi fondasi bagi konektivitas dan fungsi sebuah jaringan. Perangkat-perangkat ini bekerja sama untuk menghubungkan, mengatur, dan mengelola komunikasi data antar berbagai perangkat. Ada Network Interface Card atau NIC antar muka perangkat ke jaringan. Ada switch menghubungkan perangkat dengan lebih cerdas dan efisien. Access point memungkinkan perangkat nirkabel terhubung ke jaringan. Dan ada hub menghubungkan banyak perangkat tetapi kurang efisien. Ada router menghubungkan jaringan yang berbeda dan meneruskan paket data. Dan ada modem mengkonversi sinyal digital ke analog dan sebaliknya untuk transmisi data. Dan kesimpulannya, pada subjek PMK 2 ini telah membahas konsep dasar dari jaringan komputer, meliputi pengertian jaringan, topologi jaringan, media dan peralatan jaringan, serta model OSI atau TCP atau IP. Pemahaman materi sangat krusial sebagai fondasi untuk memahami konsep jaringan yang lebih kompleks di tahap selanjutnya seperti pengalamatan IP, routing, dan keamanan jaringan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Rizky Ramadan dengan NIM 14624000179. Baik, pada video ini saya akan menunjukkan dan mendemonstrasikan proyek jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Proyek yang saya buat adalah jaringan WAN yang menghubungkan beberapa LAN menggunakan beberapa router. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menunjukkan bahwa seluruh jaringan dapat saling terhubung menggunakan routing RIP. Pada topologi ini terdapat 3 LAN, yaitu LAN A, LAN B, dan LAN C. Masing-masing LAN terdiri dari 2 PC dan 1 switch yang kemudian dihubungkan ke router. Router A terhubung ke router B dan router B terhubung ke router C menggunakan kabel serial. Pertama, setiap PC dalam satu LAN dihubungkan ke switch menggunakan kabel copper straight through. Kemudian masing-masing PC diberikan IP address sesuai dengan jaringannya. Sebagai contoh, di LAN A ini saya melakukan IP seperti ini, IP-nya menggunakan jaringan ya.
seperti ini pada LAN B, dan ini pada LAN C. Ini selanjutnya setiap switch dihubungkan ke router menggunakan kabel copper stretch through. Untuk menghubungkan antar router digunakan kabel serial DCI karena koneksi ini mensimulasikan jaringan WAN atau WAN. Setelah itu saya melakukan konfigurasi IP address pada masing-masing interface router, baik interface fast Ethernet maupun serial, dan memastikan semua interface dalam kondisi aktif dengan perintah shutdown. Dan agar semua router dapat saling mengenali jaringan yang berbeda, saya menggunakan routing trip versi 2. Konfigurasi dilakukan pada setiap router dengan memasukkan seluruh network yang ada di topologi, baik jaringan LAN maupun jaringan antar router. Router RIP memungkinkan router bertukar informasi rute secara otomatis tanpa konfigurasi manual. Seperti ini. Dan selanjutnya saya akan melakukan pengujian koneksi dengan melakukan ping dari PC di LAN A ke PC di LAN C. Seperti ini, dan ini hasilnya. Hasil ping menunjukkan reply yang berarti berhasil komunikasi antar jaringan WAN berhasil. Seperti ini reply. Dan kesimpulan dari hasil demonstrasi ini dapat disimpulkan bahwa jaringan WAN berhasil dibuat, seluruh LAN dapat saling terhubung melalui beberapa router dengan bantuan routing RIP. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.